on. Ayo, masukkan getah damarnya. Getah damar ini jadi bahan tambahan dalam pembuatan cat kayu dan besi loh. Wih, cat kayu dan besinya warna-warni seperti pelangi. Dengan tambahan getah damar mata kucing, cat kayu dan besi menjadi mengkilap. Daya rekat cat ke media kayu dan besi juga semakin bagus loh. Pabrik cat ini berdiri sejak tahun 1962 loh. Setiap bulan dibutuhkan 1 ton getah damar kucing untuk pembuatan cat kayu dan besi. Ayo, campur minyak dengan getah damar mata kucingnya. Aduk-aduk sampai getah damar larut dan tercampur rata. Nah, sekarang Unyil tunjukin nih, seperti apa sih pohon damar mata kucing itu? Come on, kita ke Lampung. Asik, dapat cat kayu dan besi. Unyil pakai buat ngecat pagar aja deh. Mana remnya ya? Waduh, gimana gak berhentiinnya nih? Tolong! Nyil, awas Nyil. Aduh, sakit. Aduh, Pak Oga gimana sih? Masih basah nih catnya. Muka Pak Oga belepotan cat tuh. Segway Unyil rusak deh. Ya. Segway dan Unyil tuh nggak bisa diajak kompromi. Gitu aja nabrak. Ih, ngeles lagi kayak bajai. Pak Oga aja yang nggak bisa. Pokoknya Pak Oga harus benerin segway dan gantiin catnya. Apes banget deh Oga. Nasib. Pohon damar mata kucing merupakan tanaman tropis. Tanaman ini banyak dijumpai di daerah Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pohon damar yang sudah berumur 20 tahun ini sudah bisa kita ambil getahnya nih. Cara menyadap getah damar mulai dengan membuat lubang kecil seperti ini. Setiap lubang diberi jarak 20 cm. Oh iya, kulit pohon memang sengaja dilukai agar keluar getahnya. Nah, seperti ini, lubang yang berumur 1 bulan. Getah damar sudah keluar dan memadat seperti ini. Wih, bentuknya seperti kristal ya. Ada yang bening dan kekuningan. Saat getah baru keluar dari pohon, memang masih lengket. Tapi setelah 1 bulan, getah memadat. Sekarang saatnya Bu Lestri mengumpulkan getah damar mata kucing. Oh iya, setiap bulan Bu Lestri bisa mengumpulkan 40 kg getah damar mata kucing. Getah damar mata kucing inilah yang akan dijual di dalam negeri untuk kebutuhan pembuatan cat, pernis, tinta, dan kosmetik. Setelah 2 jam, larutan damar sudah jadi. Yuk, saring untuk memisahkan kotoran. Larutan damar ini akan kita campur ke pasta pewarna cat nih. Campuran ini kita bawa ke mesin pencampur yuk. Let's go! Masukkan ke dalam mesin pencampur. Ada beberapa bahan yang harus kita campurkan nih, seperti alkit, sejenis minyak. Seiring perkembangan teknologi, saat ini penggunaan damar dalam pembuatan cat sudah banyak ditinggalkan karena sudah ada bahan yang lebih terjangkau seperti alkit ini. Tapi pabrik ini tetap mempertahankan membuat cat kayu dan besi dengan tambahan getah damar mata kucing. Ini karena fungsinya sebagai perekat dan mengkilapkan. Oke deh, sekarang masukkan minyak kering. Bahan ini membuat cat menjadi kering ketika dioleskan ke media kayu dan besi. Lanjut, masukkan larutan pengencer. 1 mesin pencampur ini berisi 1000 liter cat loh. Wih, banyaknya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, saring catnya. Cat pun jadi lebih halus. Dan nanti hasil permukaan cat di kayu dan besi tidak berbintik. Sip deh. Yuk, masukkan cat ke dalam kemasan kaleng. Setiap kaleng berisi 900 ml.
Wah, cepat sekali ya kerja mesinnya. Butuh waktu 1 jam untuk mengemas 1000 liter cat ke dalam 1200 kaleng. Mantap! Setiap hari pabrik ini bisa membuat 45.000 kaleng cat kayu dan besi. Oh iya, ada puluhan warna cat kayu dan besinya loh. Yuk, kita coba mengecat pagar besi ini. Encerkan cat dengan thinner. Aduk-aduk, lalu oleskan ke permukaan besi. Wih, langsung kinclong deh warnanya. Aduk terus. Tangki ini bisa menampung adonan sebanyak 1,5 ton loh. Ini bukan adonan kue, tapi bahan untuk membuat cat eksterior atau untuk bagian luar rumah. Cat eksterior ini tahan terhadap cuaca. Walaupun terkena paparan panas dan hujan, cat tidak mudah luntur. Satu lagi, tidak menggunakan logam berat merkuri loh. Jadi lebih aman untuk kesehatan. Mantap! Cat ini diklaim tahan sampai 5 tahun di luar ruangan. Jadi lebih hemat kan? Kita mulai ke tahap pengadukan media pelarut cat berupa air bersih. Cat dengan media pelarut air biasa dipakai untuk cat tembok. Selain cat dasar air, pabrik ini juga memproduksi cat dengan dasar gas solvent dan aerosol. Keduanya biasa digunakan untuk mengecat mobil. Yuk, campur bahan pigmennya. Pigmen ini fungsinya sebagai pewarna dasar cat. Ada juga filler atau pengisi berat cat. Filler ini bisa membedakan kualitas cat. Makin banyak filler, kualitas semakin menurun. Jadi jangan kira cat yang berat itu kualitasnya bagus ya. Justru kebalikannya. Setelah tercampur bahan padat dan cair, baru deh bahan lateksnya. Lateks ini berfungsi sebagai perekat cat. Lateks ini nih yang bisa bikin cat awet di tembok. Pori-pori cat juga semakin kecil. Pembuatan cat sering menggunakan logam berat merkuri untuk mencegah timbulnya jamur pada tembok. Tapi penggunaan yang berkepanjangan tidak bagus untuk kesehatan. Pabrik cat yang berlokasi di Jatake, Tangerang ini tidak menggunakan zat merkuri sama sekali loh. Pabrik ini mengganti bahan merkuri dengan bahan organik untuk mencegah jamur, lebih ramah lingkungan dan aman untuk tubuh. Oh iya, banyak loh bahaya dari penggunaan merkuri. Mulai dari menyebabkan gangguan saraf, gangguan otak, hingga gangguan ginjal. Karena merkuri mengalir lewat darah. Anak-anak adalah yang paling rentan kena dampak dari merkuri. Karena pada masa ini pertumbuhan sel sangat pesat, mengakibatkan daya serap terhadap zat-zat di luar tubuh akan lebih cepat juga. Ngerinya lagi, dampak kerusakan akibat merkuri bersifat permanen. Serem banget ya. Lanjut ke tahap pewarnaan yuk. Gunakan mesin pencampur dengan kecepatan rendah sampai sedang. Bentuk pewarnanya berupa pasta dan berbahan dasar air. Proses pencampuran warna pun jadi lebih mudah deh. Selama pencampuran, pekerja akan mengambil sampel untuk melihat apakah warna sudah sesuai. Cat anti merkuri ini punya 70 varian warna. Makin banyak pilihan, makin banyak ide dalam renovasi rumah kan? Ada pengujian cat di laboratorium nih. Agar kualitas cat yang dihasilkan sesuai standar. Seperti uji kekentalan, uji berat jenis untuk mengetahui volume cat, dan uji pH atau keasaman. pH cat tidak boleh kurang dari 8, karena cat dengan pH rendah akan memudahkan timbulnya jamur dan lumut. Kalau cat sudah lolos uji dan sesuai standar, cat anti jamur siap kita kemas deh. Pada proses pengisian, saring cat terlebih dahulu agar tidak ada kotoran yang ikut masuk ke dalam kemasan. Ada 2 ukuran kemasan. Ukuran besar isi 25 kg dan ukuran kecil isi 2,5 kg. Cat anti merkuri ini siap dikirim ke seluruh Indonesia. Ayo, siapa nih yang bisa bedakan cat interior, eksterior, dan cat minyak? Kalau nggak kelihatan, coba saja beri noda. Hasilnya, cat eksterior tidak meninggalkan noda setelah dibersihkan. Karena punya pori-pori yang sempit dan daya rekat yang kuat. Jadi, noda cairan tidak mudah masuk ke pori-pori. Berat banget sih kamu, Nyeng. Kebanyakan dosa nih.
Bos ogah aja kali ini yang lembek. Lagian kan Enyeng bawa-bawa cat berat nih. Mantan atlet nih. Ada nggak tuh orangnya di rumah? Ketok aja, Bos. Iya deh. Assalamualaikum. Wah, udah sampai toh. Masya Allah, Nyeng. Kenapa kamu ini, Nyeng? Habis nyusruk apa gimana ini kakinya sampai luka-luka begitu? Tumpah, Bos, catnya. Duh, gimana sih kamu, Nyeng? Kan udah dibilang hati-hati tadi. Aduh, rugi nih Bu Juria. Mana cukup itu cat-cat depan rumah. Bu Juria ndak mau tahu. Pokoknya harus beliin lagi. Apes. Ayo udah, beli lagi, Nyeng. Punya anak buah, kagak becus begini. Iya, Bos, iya. Teman, ini dia pabrik pembuatan cat semprotnya. Tuh lihat, persediaan kaleng dan bahan bakunya banyak banget. Kita lihat prosesnya yuk. Tahapan pertama adalah membuat adonan cat. Bahan-bahan dasar berupa cairan solution dan pigmen dimasukkan ke dalam mesin. Bahan-bahan ini kemudian akan diaduk sampai semua tercampur rata. Mesin adukan dikontrol dengan mesin panel untuk mengatur kecepatan dan kekuatan adukannya. Proses pencampuran atau pengadukan bahan dasar ini memakan waktu sekitar 1 jam. Setelah proses pencampuran selesai, kemudian dibawa ke bagian selanjutnya untuk penghalusan adonan pasta atau biasa disebut dengan grinding. Proses penghalusan adonan ini memakan waktu 2 hingga 3 hari. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kualitas adonan pasta yang benar-benar halus. Wah, lamanya ya. Lanjut, setelah itu masuk ke bagian pewarnaan. Dalam proses pencampuran warna, bagian quality control akan mengambil contoh atau sampel dari adonan cat yang sedang dikerjakan. Proses pengawasan kualitas dalam tahap ini berupa uji kekentalan cat, uji berat jenis, dan juga uji kualitas warna. Jika adonan cat dinyatakan lolos uji quality control, maka adonan cat siap untuk dikemas. Yuk semua, kita ke bagian pengemasan. Yap, kita sudah sampai ke bagian packaging nih teman. Kaleng kemasan cat semprot ini terbuat dari bahan aluminium yang ringan, sehingga mudah digenggam dan mudah saat akan digunakan. Oh iya, teman-teman di rumah yang sering menggunakan cat semprot pasti penasaran kan dengan bunyi-bunyian yang timbul ketika menggosok kaleng cat semprot? Ini dia nih sumber bunyinya, kelereng alias bola kaca. Dalam satu kaleng dimasukkan 2 butir kelereng atau bola kaca. Kelereng ini berfungsi sebagai pengaduk cat semprot sebelum digunakan saat dikocok. Lalu letakkan valve dan kemudian kaleng siap untuk dipres. Nah, ada satu lagi nih, bagian penting dari bagian packaging cat semprot ini, yaitu pengisian propellen gas. Propellen gas ini adalah sebagai salah satu tenaga dorong cat saat akan digunakan. Kemudian kaleng diberi katup penyemprotan dan dipasangkan tutup kalengnya. Agar kemasan tidak tergores dan lecet, kemasan-kemasan kaleng dilapisi plastik kemasan dan dipanaskan ke dalam mesin warping yang bersuhu sekitar 150 derajat Celcius. Wah, panas banget ya teman. Selain digunakan untuk seni grafiti, penggunaan cat semprot juga dapat diaplikasikan pada benda lain, seperti besi. Tuh, lihat saja, sepeda yang sudah terlihat berkarat dan usang akan tampak jadi lebih bagus dan berwarna jika sudah dilapisi dengan cat semprot. Wih, sepedanya jadi kelihatan seperti baru lagi. Keren! Si Unyil, yuk kita kemon!